Halo, kembali lagi di Ridista. Kali ini kita mau lanjutin video sebelumnya. Kita mau bahas sepeda listrik mereknya Strum, tipenya Omega. Sepeda ini selain ada warna abu-abu, juga ada warna putih, kurang lebih seperti ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian mau beli sepeda listrik, kalian bisa buka ridista.com untuk dapetin harga paling murah untuk ratusan produk termasuk sepeda listrik. Atau kalian juga bisa langsung datang ke Ridista, kita di Mangga Besar, Jakarta Barat, di seberang Lokasari. Kalian bisa cari Ridista di Google Maps dan ikutin jalannya. Oke, jadi sepeda ini dilengkapi dengan beberapa fitur kenyamanan, mulai dari adanya keranjang. Ini bahannya plastik, jadi dari sisi bahan emang nggak sepremium kalau bahannya besi, tapi kalau cuma sekedar buat bawa belanjaan atau tas anak sekolah, ini sih udah kuat banget. Dan yang gue suka itu keranjangnya ngikut ke body, dia nggak ngikut ke stang. Jadi kalau kita lagi bawa beban di keranjangnya, pas kita belok itu dia nggak bikin berat stangnya. Lalu sepeda ini juga ada kotak buat naruh minuman atau barang kecil lainnya, ada gantungannya juga buat belanjaan, dan sepeda ini juga ada footstepnya biar posisi kaki lebih nyaman. Justru kalau kalian suka belanja barang yang besar atau buat bawa air galon, ini kita bisa taruh di tengahnya seperti ini. Dan sepeda ini juga dilengkapi dengan footstep buat yang boncengan, dan ada senderan juga buat yang boncengan. Nah, ini untuk jok yang depannya sih ini bahannya lumayan empuk. Untuk jok yang belakang nggak seempuk yang depan, tapi setidaknya dia nggak cuman plastik. Sepeda ini dilengkapi dengan banyak fitur keamanan, mulai dari udah dapat spionnya, lalu pastinya ada rem depan dan belakang, ini pakai rem tromol atau drum brake. Di bagian depannya ada lampu senja yang selalu nyala kalau kita nyalain sepedanya, dan ada lampu utamanya juga kalau kita mau nyalain. Ada lampu sen di bagian depan, nggak cuma di bagian depan tapi di bagian belakangnya juga ada lampu sennya. Dan di bagian belakang sini juga sebenarnya ada lampu, tapi ini ada plus minusnya sendiri sih. Biasanya kalau sepeda listrik lain itu dia cuma nyala doang ya kalau kita aktifin lampu utamanya. Kalau yang ini justru kalau kita nyalain lampu utamanya dia nggak nyala. Dia hanya nyala kalau kita tekan remnya. Jadi ini lampu belakangnya berfungsi sebagai lampu rem. Justru kebanyakan sepeda listrik itu lampu belakangnya nggak berfungsi sebagai lampu rem. Tapi yang ini kalau di malam hari ya dia nggak nyala ya. Dia hanya nyala kalau kita pencet remnya aja. Dan sepeda ini juga ada mata kucingnya di bagian belakang, dan di bagian depannya juga ada mata kucingnya. Sepeda ini juga dilengkapi dengan standar samping dan standar tengah, dan ada pegangan di bawah joknya untuk ngebantu standar tengahnya. Terakhir, sepeda ini juga dilengkapi dengan fitur alarm anti maling, dimana kalau ada yang coba bawa kabur sepedanya, dia nggak cuma ngeluarin suara yang berisik, tapi ban belakangnya akan ngunci, jadi nggak bisa maju mundur. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas speknya. Kita mulai dari baterainya. Dia menggunakan baterai SLA atau yang dikenal sebagai aki kering dengan spek 48 volt 12 ampere hour, terdiri dari 4 baterai 12 volt, dan ini kalau dalam kondisi full bisa dipakai buat jalan sampai 40 km, dan itu cukup jauh ya. Dan untuk chargernya sendiri kurang lebih seperti ini. Di bagian sampingnya ada lubang ventilasi dan kipas buat ngebantu buang panas chargernya. Di bagian depannya ini juga ada indikator ya, kalau kita lagi ngecas, dia estimasi berapa persen ngecasnya. Dan dia juga nggak boros listrik, dia cuma narik sekitar 100 watt aja dari listrik. Dan ini ngecasnya sendiri sekitar 6-8 jam, jadi kalian sebelum tidur cas, pas bangun udah full. Untuk ngecas baterainya tinggal colok chargernya ke lubang charger yang ada di bawah jok belakang, dan dia ada sistem pairnya gitu biar dia otomatis tutup sendiri biar nggak gampang kena cipratan air. Untuk power dinamonya ini 500 watt, jadi cukup bertenaga buat pemakaian sehari-hari. Untuk beban maksimalnya disarankan sekitar 120 kg, itu cukup untuk 2 orang dewasa selama kalian nggak gendut banget kayak gue. Dan kalau kalian mau pakai buat olahraga, sepeda ini juga dilengkapi dengan pedal. Kalian bisa goes seperti sepeda biasa, tapi sama seperti sepeda listrik yang lainnya, ini juga agak berat untuk digenjot karena ukuran gearnya kecil dibanding sepeda biasa. Untuk ban depan dan belakang dia menggunakan ban tubeless dengan ukuran velg 10 in atau ring 10. Untuk suspensi depan menggunakan sistem teleskopik, dan suspensi belakang menggunakan dual shock absorber. Oke, sekarang kita mau coba nyalain sepedanya. Jadi ada 2 cara. Pertama, kita bisa pakai kunci utamanya, tinggal colokin aja seperti kayak motor. Tapi kita sekarang mau coba nyalain pakai remote keyless-nya nih ya. Kita tinggal pencet tombol yang tengah 2 kali untuk nyalain sepedanya. Kurang lebih seperti ini. Untuk displaynya, pertama dia ada voltase baterainya,
lalu ada odometer atau total jarak tempuh, dan dia akan berubah menjadi trip meter. Di sini juga ada indikator baterai dan ada speedometer. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada tombol untuk kita nyalain lampu utama depannya, lalu ada lampu sennya, dan ada klaksonnya yang kurang lebih suaranya seperti ini. Oke, nah ini untuk di sebelah kanannya cuman ada satu tombol doang. Jadi ini sepedanya dilengkapi dengan 3 mode kecepatan ya. Untuk kecepatan paling tingginya itu kalau di mode 3, kalau kita coba gas full, dia bisa dapat sekitar 40 km per jam, ini tanpa beban. Kalau kita turunin ke mode 2, dia akan pelan-pelan turun jadi sekitar 35. Dan kalau misalkan kita coba turunin ke level pertama, dia akan pelan-pelan turun jadi sekitar 25. Jadi kita bisa atur kecepatan maksimalnya. Dan kalau misalkan kalian udah selesai pakai sepedanya, kalian bisa matiin sepedanya dengan pencet tombol yang paling atasnya sekali. Nah, yang gue kurang suka itu kalau kita matiin sepedanya sekitar 10 detik kemudian dia akan ngeluarin suara yang cukup berisik. Tuh, seperti itu gue kurang suka sih. Dan terakhir, kalau kalian belum lihat, ini di samping sepedanya ada lampu RGB-nya biar tampil makin keren di jalan pada saat malam hari. Dan untuk harganya sendiri, pada saat kita rekam video ini, harga retailnya 4.700.000. Menurut gue sih jujur itu agak sedikit mahal sih ya untuk apa yang kita dapetin. Tapi kalau kalian beli di Ridista, pasti kalian bisa dapat lebih murah dari itu. Ini kita jualnya cuman 4.500.000. Dan menurut gue sih untuk harga segitu, untuk apa yang kita dapetin itu cukup murah. Nah, kalau kalian mau beli sepeda ini, kalian bisa buka ridista.com untuk dapetin harga yang paling murah. Atau kalian bisa langsung datang ke Ridista, kita di Mangga Besar, Jakarta Barat, di seberang Lokasari Square. Kalian juga bisa cari kita di Google Maps. Oke, gitu aja kali ini. Semoga udah gue bahas semua. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa like videonya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. And I'll see you on the next video. Bye!